Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari PJ atas nama Mbak Yuli, dikarenakan Mbak Yuli sedang kurang sehat, saya diamanatkan untuk menggantikan sementara menjadi moderator di mata kuliah Kapita Selekta ini. Awalnya kita absen dulu ya teman-teman ya. Kalau yang saya absen dimohon untuk menjawab hadir. Andini Purwanti. Andini. Oke, Salihina Arsila. Hadir. Rani Septiana. Hadir. Latul Badria. Anita Sari Mariadi. Hadir, Bu Dede. Siti Fatima. Hadir. Dian Komalasari. Hadir. Ana Tresnawati. Hadir. Eka Sepdianti Sari. Hadir, Mbak. Rizka Diana. Hadiroh. Mega Hadir. Rafika. Hadir. Rafika Sukma Jusnita. Yuliani. Hadir. Ya, Esti Farida hadir ya. Maaf tadi Iya. masuknya lagi Iya, telepon Mbak Hesti. sama kakak. Oke, ya. Eko Sakti Handayani. Hadir, Bu Dede. Dewi Wicaksono. Hadir ya Mbak Dewi ya. Ada yang belum dipanggil teman-teman? Sudah semuanya ya? Dede. Oh, Laila. udah Fitri, tadi udah. Laila. Hah? Sudah. Belum. Oh ya udah. Fitri. Lailatul Badriah. Hadir. Fitria Agustina. Hadir Bu Dede. Oke, terima kasih semuanya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasi untuk kelompok kedua ya. Kelompok kedua ini dipresentasikan oleh Mbak Ana Tresnawati dan Sila Salihina Arsila. Dipersilakan. Siapa yang mau men-share screen, dipersilakan. Bisa dibuka. Ana Trisnawati yang share, Mbak. Mbak Dede, ini nggak bisa dibuka share screen-nya. Oh iya, tunggu dulu ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Mbak Ana. Sudah? Sudah, Mbak. Udah. Mulai ya, Mbak. Bergema, Mbak. Yang satu di apa? Mute kali. Bergema, Mbak Ana. Oke, tunggu. Mbak, di-backin dulu. Udah belum? Udah di-backin dulu aja. Di yang awal. Slide awal. Buana masih bergema tahu. Mbak Ana, pakai earphone aja Mbak biar nggak bergema. Ya udah. Diperbesar, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salihina Arsila bersama teman saya Ana Trisnawati dari kelompok 2
akan menganalisa proses penelitian skripsi dalam Kapita Selekta dengan dosen pengampu Dr. Ersiadi MPD. Next, Mbak. Next. Untuk pertama, identitas dengan judul penelitian, upaya meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui metode eksperimen pada anak usia dini di PAUD Permata Bunda, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya. Dengan nama peneliti Dwina Suryanti dari Institusi Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darmas Indonesia. Next, Mbak. Identitas pendekatan kuantitatif tahun 2020. Judul skripsi, upaya meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui metode eksperimen pada anak usia dini di PAUD Permata Bunda, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya. Kesesuaian dengan masalah, judul berdasarkan permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana meningkatkan yang tadi, Mbak, sebelumnya. Yang pertama, itu kan udah halaman 2. Atas. Ya, itu. Ya, lagi. Dah, op. Ya, maaf. Untuk kesesuaian dengan masalah, judul berdasarkan permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan kognitif anak dengan metode eksperimen. Kemudian untuk perumusan dalam kalimat, informatif dan padat makna, konsisten dengan rumusan masalah, judul memiliki variabel-variabel yang akan diteliti. Kejelasan isi, judul mengandung kejelasan isi dari permasalahan yang diangkat terkait dengan pendidikan anak usia dini, yaitu bagaimana upaya meningkatkan kemampuan kognitif dengan metode eksperimen. Next, Mbak. Kedua, latar belakang, wawasan makro, manfaat dari perkembangan kognitif pada anak usia dini di dalam penerapan metode eksperimen dalam pembelajaran di PAUD. Kemudian fenomena pendukung, kesulitan anak dalam melakukan aktivitas yang bersifat eksploratif, menyelidik, dan mengenal sebab akibat di PAUD Permata Bunda. Fokus penelitian, pengembangan kemampuan kognitif dengan metode eksperimen. Next. Rumusan masalah, yang pertama identifikasi masalah, di mana kemampuan kognitif anak masih rendah, terbukti pada beberapa indikator dalam kemampuan kognitif. Kedua, anak masih mengalami kesulitan dalam memahami dan yang tadi, Mbak. Ketiga, Mbak, yang ketiga. Ya, ini rumusan masalah. Ya, dilanjut untuk rumusan masalah, yang pertama identifikasi masalah, di mana kemampuan kognitif anak masih rendah, terbukti pada beberapa indikator dalam kemampuan kognitif. Yang kedua, anak masih mengalami kesulitan dalam memahami dan melaksanakan materi dalam proses pembelajaran kemampuan kognitif. Ketiga, rendahnya kemampuan anak dalam melakukan aktivitas yang bersifat eksploratif, menyelidik, dan mengenal sebab akibat. Keempat, kurang bervariasinya metode dan media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kedua, untuk batasan masalah, peneliti membatasi pada peningkatan kemampuan kognitif melalui penerapan metode eksperimen, khususnya pada kelompok bermain di PAUD Permata Bunda, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya. Penelitian tindakan kelas yang dilakukan terbatas pada kemampuan kognitif dalam hal proses sains. Untuk perumusan masalah, apakah penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak di kelompok bermain PAUD Permata Bunda, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya. Next, Mbak. Untuk tujuan, yang pertama ketepatan tujuan.
meningkatkan kemampuan kognitif melalui penerapan metode eksperimen anak di kelompok bermain PAUD Permata Bunda Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Kedua, kesesuaian dengan masalah. Kesesuaian pada masalah terlihat dari dilakukannya dengan penerapan metode eksperimen untuk perkembangan kognitif anak. Ketiga, kejelasan titik tuju penelitian. Pada penelitian tertuju pada meningkatkan kemampuan kognitif anak dengan target siswa dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak dalam proses pembelajaran melalui metode eksperimen. Yang kedua, dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan melatih anak berpikir kritis sehingga diharapkan anak terbiasa dan dapat menyelesaikan permasalahan secara sederhana. Next. Untuk teori, kesesuaian teori. Pada penelitian ini mengambil beberapa teori tentang kognitif sebagai bahan informasi untuk pengamatan. Kemudian kemutahiran teori, sumber yang digunakan berwujud konsep dan teori yang diambil dari beberapa buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kedalaman kupasan, peneliti mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana upaya meningkatkan kemampuan kognitif anak yang disajikan itu terjadi dengan memperhatikan kerja nalar dan bersifat analitis. Kepastian, sumber teori sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Next. Kemudian konsep rujukan di sini peneliti untuk konsep rujukannya sesuai dengan kaidah sistem penulisan ilmiah dan menggunakan lebih dari 5 rujukan dalam penelitiannya. Dan konsistensi penggunaan sesuai dengan kebutuhan dari permasalahan peneliti dengan meneliti secara detail kemampuan kognitif anak dalam metode eksperimen. Dan di sini ada hipotesis. Pertama, kesesuaian dengan teori. Landasan pemikiran pada penelitian ini memberikan cara yang sesuai dan benar untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan pada penelitian. Dilihat dari cara pemikiran yang natural pada penelitian dalam hipotesis tindakan, bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak pada anak kelompok bermain di PAUD Permata Bunda. Kemudian relevansi dengan masalah mencakup sejauh mana perkembangan kognitif anak dengan menggunakan metode eksperimen dalam pembelajaran. Untuk relevansi dengan tujuan, dalam hal ini dilihat dari faktor-faktor perkembangan kognitif anak yang akan disesuaikan melalui berbagai macam kegiatan pada metode eksperimen. Kemudian kejelasan rumusan, pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak pada anak PAUD Permata Bunda Gunung Medan, Kecamatan Sitiung. Next, Mbak. Nah, untuk metodologi, ketepatan metode penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif, artinya peneliti tidak melakukan sendiri, namun berkolaborasi dengan guru, yaitu guru kelas pada kelompok bermain Sitiung. Untuk kejelasan metode, penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama-sama. Untuk kisi-kisi instrumen ada 2. Pertama, instrumen observasi, dan kedua, instrumen penilaian kemampuan kognitif. Untuk ketercakupan instrumen, ada instrumen observasi yang mencakup variabel, subvariabel, indikator, teknik stimulasi, dan instrumen lembar observasi. Kemudian untuk instrumen penilaian kemampuan kognitif ada variabel, dimensi, dan indikator. Next, Mbak. Nah, untuk metodologi selanjutnya akan dibawakan oleh Ana Trisnawati. Oke, terima kasih Sila. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oke, saya melanjutkan dari presentasi Sila di sini tentang item instrumen. Item instrumen yang pertama adalah instrumen observasi. Di sini variabelnya adalah keterampilan proses sains, kemudian subvariabelnya adalah perencanaan kegiatan, aktivitas eksploratif dan menyelidik, klasifikasi, sebab akibat, pemecahan masalah, dan inisiatif. Adapun indikator dari perencanaan kegiatan yaitu 1, mencari atau mengambil benda untuk uji coba, kemudian memprediksi. Kemudian indikator aktivitas eksploratif dan menyelidik yaitu mencoba benda yang diuji coba dengan berbagai cara, mengamati reaksi benda, menceritakan reaksi benda yang diuji cobakan.
Pada subvariabel klasifikasi, indikatornya adalah mengelompokkan benda. Dan pada subvariabel sebab akibat, indikatornya adalah menjelaskan alasan dari reaksi benda. Subvariabel pemecahan masalah, yaitu memecahkan masalah sederhana dalam kegiatan uji coba. Dan untuk subvariabel inisiatif, indikatornya adalah memiliki inisiatif dalam beraktivitas atau melakukan kegiatan. Nah, teknik stimulasi eksperimennya yaitu teknik stimulasinya adalah eksperimen mencampur warna dan tenggelam juga terapung. Instrumennya adalah lembar observasi. Dan untuk item-item instrumen penilaian kemampuan kognitif, di sini variabel adalah kemampuan kognitif, dimensinya mengamati objek yang diteliti, menjelaskan objek yang diteliti, melakukan percobaan pada objek yang diteliti, menyampaikan hasil percobaan objek yang diteliti. Indikatornya yaitu adalah mengamati benda terapung dan tenggelam, mengamati pencampuran warna. Kemudian menjelaskan benda terapung dan tenggelam, dan menjelaskan pencampuran warna. Di poin ketiga yaitu melakukan percobaan pada benda terapung dan tenggelam, kemudian melakukan percobaan pada warna. Yang keempat, menyampaikan hasil percobaan dari benda yang terapung dan tenggelam, kemudian menyampaikan hasil percobaan dari pencampuran warna. Nah, validitas dari reliabilitas instrumennya. Validitas instrumennya diukur berdasarkan subjek dan alat ukurnya dari isi instrumen. Sedangkan reliabilitas instrumen dapat diuji coba menggunakan tes retest, equivalent, internal konsistensi. Internal konsistensi memiliki beberapa teknik uji yang berbeda. Nah, ketajaman diskusi pembahasan, yaitu ketajam terlihat dari kemampuan peneliti dalam mendeskripsikan kondisi di sekolah, hasil observasi, sebelum tindakan, dan pelaksanaan tindakan kelas. Di poin pembahasan juga peneliti melakukan pengamatan siswa kelompok bermain PAUD Permata Bunda Situng Kabupaten Dalam Mas Raya sebanyak 15 orang anak terkait masalah kognitif anak, di mana pada sekolah tersebut hanya menggunakan lembar kerja sebagai bahan pembelajarannya. Kejelasan rumusan hasil pembahasan. Rumusan hasil pembahasannya yaitu ada 2 indikator yang ingin dicapai dan penelitian dilakukan dengan menggunakan 2 siklus. Indikator yang ingin dicapainya ada 3, yaitu anak dapat mengeksplorasi berbagai benda yang ada di sekitar, mencoba benda yang diuji coba dengan berbagai cara, mengkomunikasikan apa yang telah diamati dan diteliti. Kemudian pada penelitian dilakukan dengan menggunakan 2 siklus, yaitu siklus pertama, di sini peneliti melihat anak cukup tertarik dengan kegiatan eksperimen, yaitu kegiatannya adalah mencampur warna. Nah, pada siklus yang kedua, pembelajarannya berhasil secara keseluruhan mencapai 80%. Nah, kegiatannya adalah memvariasikan metode pembelajaran dengan eksperimen, benda terapung, dan tenggelam. Kesimpulan dan rekomendasi. Poin 1, kebenaran perumusan sesuai dengan konteks bahasan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pembelajaran melalui metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. Nah, kedua, kemampuan mencoba benda yang diuji dengan berbagai cara meningkat signifikan dengan 80% anak berada pada taraf berkembang sangat baik. Kejelasan rumusannya yaitu sesuai dengan kesimpulan di mana ketepatan metode eksperimen dapat meningkatkan kognitif anak. Fokus kesimpulannya adalah dengan masalah yang peneliti teliti sehingga peneliti mendapatkan jawaban dari masalah yang diteliti. Daftar pustakanya. Nah, berdasarkan kualifikasi rujukan pustaka, pada penelitian ini peneliti mengambil beberapa teori yang terdapat di dalam buku, terlihat dari tahun penulisannya dan nama penulis. Nah, rekomendasinya tahun bukunya dari tahun 2002 sampai dengan 2012. Kekinian teorinya adalah peneliti menggunakan kesesuaian teori antara teori yang lama dengan teori yang baru, namun terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Teori yang digunakan di sini adalah teori Piaget dan Vygotsky. Nah, tata tulis daftar pustakanya sesuai dengan kaidah cara penulisannya dari beberapa referensi yang didapat si peneliti.
catatan temuannya, kelebihan dari skripsi ini adalah metode eksperimennya sebagai salah satu metode yang fleksibel dan tepat dalam menstimulasi perkembangan aspek kognitif anak melalui pembelajaran yang lebih bermakna dengan konsep materi serta alat dan bahan yang dirancang dengan sangat tepat. Kekurangannya, keberhasilan penerapan metode eksperimen untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak di PAUD Penata Bunda Kecamatan Situng Kabupaten Damastraya belum mencapai 100% dan masih terdapat 20% lagi anak yang perlu ditingkatkan kemampuan kognitifnya dengan metode eksperimen. Kemudian di kemuktahiran temuan pada metode pemberian tugas dinilai belum dapat meningkatkan kemampuan kognitif dalam mengembangkan keterampilan sains anak secara keseluruhan. Sehingga penulis atau peneliti di sini menemukan metode eksperimen yang dapat membantu anak dalam menemukan konsep pengetahuannya melalui kegiatan konkret yang ada di sekitar anak. Adapun kemanfaatan hasil penelitian terhadap pendidik dan tenaga pendidik di sekolah, di sini pendidik harus berani menciptakan metode pembelajaran yang inovatif dalam meningkatkan kemampuan dasar anak dengan menggunakan media pembelajaran konkret yang ada di lingkungan sekitar anak. Kemudian, tolak ukur keberhasilan suatu pembelajaran adalah terbangunnya antusias anak dalam belajar dengan menyenangkan. Demikian presentasi dari kelompok 2 tentang analisis skripsi ini. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kembali dulu ke PJ, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk analisis skripsinya untuk kelompok 2, Mbak Ana dan Sila. Untuk teman-teman yang mau bertanya dipersilakan dan kami buka 2 pertanyaan. Untuk teman-teman dipersilakan. Oke. Baik, saya ingin bertanya ya. Siapa yang Mbak Hesti ya? Dipersilakan Mbak Hesti. Ya, izin bertanya moderator kepada kelompok 2 ya. Pertanyaannya, judulnya tadi berkenaan dengan kegiatan eksperimen. Apa ya? Judulnya eksperimen ya, berarti sains ya. Iya, betul. Nah, tadi yang di poin terakhir hasil temuannya. Nah, ini berarti diterangkan tadi bahwa hasil, coba yang tadi deh, poin hasil temuan. Maaf. Nah, ya itu. Nah, kemanfaatan hasil penelitian. Nah, berarti kemanfaatan hasil penelitian ini berlaku untuk lembaga PAUD itu sendiri ya, pada khususnya ya. Iya. Nah, kalau pada umumnya untuk kemanfaatan hasil penelitiannya itu dikembangkannya buat lebih ke mana ya? Lebih kepada aspek apa ya? Gitu. Ke aspek kognitif. Karena tadi kan di sini disebutkan tolak ukur keberhasilan suatu pembelajaran adalah terbangunnya antusias anak dalam belajar dengan menyenangkan. Nah, kemanfaatannya itu berarti di mana ya? Untuk kemanfaatannya, karena kan sudah dijelaskan tadi kata silakan kognitifnya ya. Karena di sini lebih kepada tolak ukur keberhasilan suatu pembelajaran gitu. Ya. Berarti harusnya ditambahkan itu berarti ya? Iya, betul. Ditambahkan di aspek kognitifnya untuk meningkatkan Iya, itu aja sih saya. Karena kan terima tadi kasih. lebih ke saya. Pertanyaannya berarti kemanfaatan hasil penelitian pada umumnya ya? Iya. Lebih kepada dikembangkan sifat apa aspek apa yang dikembangkan gitu.
Itu aja sih pertanyaannya. Kasih ya. Ya, sama-sama. Ya. Oke, makasih untuk Mbak Hesti atas pertanyaannya dan telah terjawab oleh Mbak Ana dan Sila. Untuk teman-teman yang lain dipersilakan. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Ada pertanyaan, sanggahan, atau masukan untuk kelompok 2 dipersilakan. Bertanya. Ya, silakan Mbak Anita. Saya bertanya, skripsi itu kan tadi bukan ke arah kognitif ya, lebih ke arah kognitifnya lebih ke arah kemana kalau Bun? Kelompok Ana dan Bu Dina. Udah itu aja. Ya, makasih Anita Sari. Ya, kalau di sini kan upaya meningkatkan kognitif pada anak, terutama dalam kelompok bermain. Nah, untuk kognitifnya ini lebih difokuskan di mana anak itu mampu mengingat pembelajaran dari metode eksperimen, kemudian anak dapat mengolah informasi yang mereka dapat, sehingga anak dapat memecahkan masalah dari kegiatan yang mereka lakukan melalui metode eksperimen. Seperti itu sih. Mungkin Mbak Ana mau menambahkan? Ya, saya menambahkan di sini kemampuan kognitifnya lebih bagaimana anak mampu menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, di sini kan yang dimainkan sama si peneliti ini adalah mencampur warna dan tentang tenggelam dan terapung. Nah, di situ juga anak-anak belajar dari langsung pengalaman langsung nih dengan uji coba atau eksperimen bagaimana benda itu bisa tenggelam dan terapung. Dilakukan secara langsung oleh anak di sekolah. Nah, kebiasaan yang dilakukan oleh lembaga yang diteliti ini biasanya dia hanya menggunakan LK. Nah, kemudian peneliti masuk menerapkan metode eksperimen kepada anak-anak. Ternyata antusiasnya lebih banyak menggunakan metode eksperimen daripada dengan menggunakan metode pemberian tugas. Baik, terima kasih. Jadi lebih ke arah kognitif mengenalkan ini ya, arah tenggelam terapungnya ya, Bu Ana. Lebih ke situ ya. Ya, sains ya, sains ya. Sains. Mengenal lingkungan sains ya, Bu Ana. Iya, betul nih, Kak. Ya, terima kasih Bu Ana, Bu Sila. Sama-sama. Oke, alhamdulillah untuk kelompok 2 ini sudah selesai dan sudah ada 2 pertanyaan. Terima kasih untuk Mbak Ana dan Sila. Bisa ditutup screenshot-nya dan kita akan melanjutkan ke presentasi berikutnya. Terima kasih Mbak Moderator. Baik, presentasi selanjutnya akan presentasi selanjutnya oleh kelompok 3 dengan anggota Dian Komalasari dan Andini Purwanti. Kami persilakan untuk paparan analisis skripsinya. Baik, terima kasih untuk moderator. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Andini Purwanti dan rekan saya Dian Komalasari. Di sini kita akan mereview tentang skripsi yang berjudul
penggunaan metode bercerita untuk meningkatkan bahasa reseptif anak usia dini di Raudhahul Atfal Al-Fatah Kasian Serut Pati, Jember tahun pelajaran 2018-2019. Pendekatan itu kuantitatif, terus penelitian itu penelitinya bernama Arifiana pada tahun 2019 dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Untuk selanjutnya diterangkan oleh rekan saya, Dian Komalasari. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Andini. Yang selanjutnya ini judulnya reviewnya, judulnya sudah sesuai dengan masalah, perumusan dan kalimat juga sesuai dengan pembahasan dan isi masalah. Pada bab 6, pada bab 4 hasil wawancara tersebut diperkuat dengan observasi yang dilakukan penelitian pada tanggal 21 Maret 2009 tentang perkembangan kemampuan bahasa reseptif atau menyimak anak usia dini di Raudhahul Atfal Al-Fatah. Terdapat beberapa anak atau peserta didik yang kurang menanggapi atau kurang berkembang. Kemampuan anak peserta didik diketahui bahwa dalam mendengarkan penuh perhatian, menginterpretasikan atau menafsiran, dan memahami makna masih belum maksimal atau optimal. Hal ini dilihat pembelajaran dimulai beberapa anak atau peserta didik fokus mendengar penjelasan guru. Akan tetapi sebagai bagian yang tidak mendengar dengan penuh perhatian dikarenakan belum dapat memahami makna atau tidak memiliki kemampuan menginterpretasikan atau menafsirkan suatu pembelajaran yang disampaikan guru. Dari penjelasan masalah di atas, judul apa Bu? Diskusi baru bangun. Judul dengan tadi aja. Tuh saya udah nyium nih bawa apa nih? Ikan. Pembelajaran menyambung dan terkait. Andini. Mbak Hesti, tolong di-mute. Yang kedua, latar belakang. Pada latar belakang yang ditulis oleh peneliti dalam skripsinya tentang latar belakang sudah menunjukkan baik. Karena penelitian menjelaskan wawasan makro tentang pendidikan anak usia dini. Aspek bahasa dalam membaca, menyimak, mendengar, dan juga proses dalam membaca dengan menggunakan metode bercerita. Melalui bercerita dapat memahami dan menceritakan isi informasi yang terkait dengan topik pembahasan. Mengembangkan rentetan kejadian dalam ide cerita, menyajikan informasi, konsep, ide-ide secara akurat dan komprehensif, mengundang perhatian dan motivasi belajar serta bekerja sama dalam membangun unsur-unsur cerita dan memerankan tokoh yang dapat dalam ide cerita. Selanjutnya dikaitkan dengan fenomena pendukung dalam skripsi tersebut. Anak sudah mampu memahami tentang bahasa reseptif dalam mengenal huruf bunyi, huruf B, D, P, dan Q pada kosakata baru. Mereka bisa membedakan atau menghafal huruf yang dalam bacaan tidak terbolak-balik. Pembelajaran memahami bahasa reseptif melalui metode bercerita, pengalaman yang dialami. Pembelajaran yang optimal dapat mengembangkan beberapa aspek fisik dan psikis dengan menyajikan materi pembelajaran serta lisan dalam bentuk cerita pengalaman anak itu sendiri. Next, Din.
Yang ketiga, rumusan masalah. Pada bab 1, rumusan masalah, mengenai rumusan masalah yang ada pada skripsi tersebut sudah baik, karena sudah bersangkut dengan latar belakang dan fokus penelitian dalam skripsinya. Pada identifikasi masalah, penelitian yang peneliti ajukan itu dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut. Langkah-langkah metode bercerita dalam meningkatkan kemampuan bahasa reseptif atau menyimak anak usia dini di Radatul Atfal Al-Fatah Kasian Serut Panti Jember tahun pembelajaran 2018 atau 2019. Langkah-langkah metode bercerita dalam meningkatkan kemampuan bahasa reseptif atau membaca anak usia dini di Radatul Atfal Al-Fatah Kasian Serut Panti Jember tahun pembelajaran 2018-2019. Pada batasan masalah penelitian ini sudah fokus pada permasalahan yang akan diteliti. Rumusan masalah, peneliti meneliti berdasarkan yang terdapat pada rumusan masalah tersebut. Dalam perumusan masalah terdapat identifikasi. Yang ketiga, identifikasi masalah dalam pembelajaran menggunakan metode bercerita. Next, selanjutnya. Yang keempat, tujuan. Pada tujuan penelitian deskripsi tersebut, ketepatan tujuan dalam penggunaan metode bercerita untuk meningkatkan bahasa reseptif anak usia dini di Radatul Atfal Al-Fatah Kasian Serut Panti Jember tahun pembelajaran 2018-2019 sudah maksimal. Penelitian ini ingin mengembangkan dan membuktikan pengetahuannya. Kesesuaian dengan masalah juga sudah jelas pada rumusan masalah. Pada penjelasan titik tujuh peneliti, fokus penelitian tersebut, tujuan ini adalah untuk mengetahui mendeskripsikan langkah-langkah metode bercerita dapat meningkatkan kemampuan bahasa reseptif atau menyimak anak usia dini di Radatul Atfal Al-Fatah Kasian Serut Panti Jember tahun pembelajaran 2018-2019. Mendeskripsikan langkah-langkah metode bercerita. Dian, maaf, suaranya aku nggak dengar ya. Kecil ya. Ayo maaf ya, Dian. Iya. Yang lain terdengar? Mbak, jelas. Jelas, terdengar. Mbak. Coba Mbak Esti. Kedengeran kok biasa. Oh, iya. Dilanjut ya. Emang agak itu Dian deketin aja mikrofonnya, tadi agak gerendeng kedengarannya. Maaf Dian. Jadi suaranya Dian kencengin lagi suaranya Dian. Dian udah, kalau yang tadi agak kencang tadi, kalau tadi memang agak gerendeng. Ini udah benar nih. Ya. Udah. Kasih ya. Ya, dilanjutkan ya. Nah, selanjutnya mendeskripsikan langkah-langkah metode bercerita dapat meningkatkan kemampuan bahasa reseptif atau membaca anak usia dini di Radatul Atfal Al-Fatah Kasian Serut Panti Jember tahun pembelajaran 2018-2019. Melihat tujuan penelitian secara khusus tersebut sudah baik, karena penelitian akan memahami secara luas dan mendalam. Next, selanjutnya. Yang kelima, teori. Pada teori deskripsi ini, kesesuaian teori sudah sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yaitu tentang penggunaan metode bercerita untuk meningkatkan bahasa reseptif anak usia dini di Radatul Atfal Al-Fatah Kasian Serut Panti Jember tahun pembelajaran 2018-2019. Langkah-langkah dalam bercerita atau mendongeng. Selanjutnya, pemutahiran tentang teori pada skripsi ini menggunakan banyak referensi terbaru, sehingga teori tersebut mutakhir. Pada kedalaman kupasan penelitian, melanjutkan kembali penelitian terdahulu tentang perkembangan bahasa anak usia dini dengan meneliti tentang kemampuan bahasa, yaitu tentang membaca, dan meneliti tentang kemampuan bahasa, yaitu tentang menyimak atau mengumpulkan data, observasi, dokumentasi, analisis data, deskriptif kualitatif. Kepastian konsep rujukan pada skripsi ini, peneliti meneliti lebih lanjut dari pembahasan sebelumnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori behavioristik. Menurut B.F. Skinner menekankan bahwa proses pemilihan bahasa pertama dikendalikan dari luar,
diri anak, yaitu lingkungan. Istilah bahasa itu menyiratkan suatu wujud kesatuan yang dimiliki atau digunakan. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ini saya yang akan jelaskan metodologi. Pada bab 3, metode penelitian bagian A, pendekatan dan jenis penelitian, yaitu menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif. Peneliti menggunakan instrumen, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kuantitatif, dan hasil penelitian kuantitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi atau kesimpulan secara umum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu studi terhadap realitas kehidupan sosial. Ini nge-freeze sinyal ya? Iya, ini sinyal kali ya. Dia lanjut aja, Yan. Dian bisa dilanjut, Dian, dibacakan.